Mari teman-teman, saat ini kita ambil waktu teduh. Kita pejamkan mata kita, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan selalu berikan pada kita semua. Biarlah kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan roh Tuhan memenuhi kami semua. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu,
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh sama-sama beribadah ya Tuhan. Walaupun di rumah, walaupun streaming, tapi biarlah Tuhan tetap berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Kiranya suara kami boleh memuliakan nama Tuhan, boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pastinya tetap semangat dong. Walaupun ibadah di rumah, tetap kita harus bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang dipandang, bunga bakung yang dipandang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka. Tiap janji-Mu pelihara hidupku. Hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar, matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang dipandang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka. Tiap janji-Mu pelihara hidupku. Hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka. Tiap janji-Mu pelihara hidupku. Hari ini, esok
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama nyanyikan lagu doa kami. Biarlah lagu ini menjadi doa bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan boleh memulihkan bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan demikian isinya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?"
Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, di masa-masa seperti ini kami sungguh membutuhkan pelita terang bagi kaki kami. Dan itulah yang firman-Mu janjikan kepada kami. Mari ya Tuhan, bersabdalah, kami membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran kami untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dari pembacaan kita ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat ada dua masalah besar yang Yohanes sedang hadapi. Yang pertama, di ayat 2 dikatakan dia berada di dalam penjara. Penjara di zaman itu adalah ruangan di bawah tanah dengan hanya satu lubang di mana kita dilempar masuk dari ruangan atas tanpa jendela biasanya, dan tentu bisa dibayangkan sangat pengap, sangat bau karena orang buang air besar, buang air kecil di situ, dan banyak tahanan yang mati kelaparan di situ, membusuk di situ. Belum lagi rasa dingin dan seterusnya. Di dalam ruangan yang seperti itu tentu secara fisik bagi Yohanes yang biasa hidup di padang gurun dengan beratap langit, itu seperti kurungan kecil yang menghimpit dia, dan apalagi itu berjalan di dalam waktu yang lama. Secara psikologis dia juga sangat menderita karena perasaan diperlakukan tidak adil. Karena dia dipenjara bukan karena bersalah, tetapi karena menegur orang yang bersalah. Jadi waktu dia melihat Herodes, penguasa tertinggi di Yudea, itu mengambil istri daripada saudaranya sendiri, Yohanes tanpa takut mengecamnya. Tetapi berakhir dengan dia masuk dalam penjara, sementara yang bersalah masih tetap baik-baik duduk di tahta, bahkan berpesta. Nah, ini adalah masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu kita baca dari ayat yang ketiga, di mana dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saudara, pertanyaan ini diajukan karena Yohanes mengalami kegoncangan, keraguan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Nah, kenapa keraguan ini terjadi? Kenapa krisis kepercayaan bahwa Yesus itu Mesias sampai timbul di dalam hati Yohanes? Jawabannya ada pada ayat yang ke-6. Waktu Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi rupanya keraguan, krisis kepercayaan ini muncul dari kekecewaan yang terjadi pada Yohanes. Nah, saudara-saudara, kekecewaan terjadi ketika kita mengalami satu pengharapan yang ternyata nanti tidak sesuai dengan kenyataan yang kita terima. Kalau begitu, kita perlu bertanya, apa yang Yesus sudah lakukan sehingga itu tidak memenuhi harapan Yohanes, sehingga jadilah dia kecewa. Saudara-saudara, tadi kita sudah katakan kalau Yohanes ada di dalam penjara yang sangat menyiksanya, maka pasti dia hanya punya satu keinginan yang sangat kuat. Dia ingin dibebaskan dari penjara. Masih ditambah, seperti juga orang-orang Yahudi zaman itu punya pengharapan Mesias ketika dia datang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Nah, saudara-saudara, inilah sumber kekecewaan daripada Yohanes, karena di dalam kenyataannya Yesus tidak pernah melakukan apapun untuk mengusir orang Roma dari tanah orang Israel. Dan dia juga tidak pernah datang mengobrak-abrik penjara kemudian membebaskan Yohanes keluar dari penjara. Jangankan membebaskan, membesuknya pun tidak pernah. Tidak pernah Yesus sekalipun mengunjungi Yohanes di dalam penjara. Ini yang membuat dia kecewa, dan dia kemudian
mulai berpikir ini bukan Mesias. Karena kalau Mesias tidak mungkin dia tidak melakukan dua hal tadi. Mengusir Romawi dan menyelamatkan dia dari penjara. Nah, di sini saudara-saudara, kita melihat sebuah pola beriman yang ternyata banyak dipraktekkan orang-orang Kristen juga. Apa itu pola beriman yang Yohanes perlihatkan? Yaitu iman itu bergantung pada apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau yang Tuhan lakukan itu mengecewakan kita, maka kita mulai meragukan dia, kita mengalami krisis iman, dan kita mulai mengambil ancang-ancang untuk menolak dia. Tetapi kalau yang dilakukan itu sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan keinginan kita, iman kita bisa berlanjut. Saudara-saudara, saya katakan ini iman yang ternyata lazim kita praktekkan. Saya beri kita dua contoh supaya menjadi lebih jelas lagi apa yang dimaksud iman yang bergantung pada apa yang Tuhan lakukan. Mengecewakan atau tidak. Kalau mengecewakan, saya akan tinggalkan Tuhan. Kalau itu memuaskan, saya akan lanjutkan hubungan saya dengan Tuhan. Contoh pertama saya ambil dari seorang yang bernama Hewitt. Dia berkisah ayahnya mengidap kanker, dan itu membuat dia berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan berbelas kasih menyembuhkan ayahnya. Yang terjadi adalah ayahnya tidak tertolong, meninggal dunia. Hewitt mengatakan kejadian itu menggoncangkan imannya. Nah, ini yang dia katakan. Saya adalah seorang pendeta. Saya biasa berkhotbah mendorong orang untuk bersandar pada kuasa Allah ketika menghadapi tantangan-tantangan hidup yang besar, yang berat. Saya juga biasa berdoa bagi orang sakit. Dan tidak jarang, walaupun yang saya doakan itu sering kali orang yang sama sekali saya tidak kenal. Tidak jarang mereka mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi mengapa? Ketika saya berdoa bagi ayah yang saya kenal dan saya kasihi, Tuhan tidak dengar. Yang terjadi adalah kanker itu makin menggeragoti sehingga ayah saya makin kurus, makin lemah, dan akhirnya meninggal dunia. Ketika dia meninggal, saya menjadi goncang. Saya bertanya, apakah Allah ada? Dan kalau Allah ada, apakah betul-betul dia Allah yang peduli dan mengasihi? Saudara, contoh kedua saya terima ketika seorang teman men-forward sebuah artikel kecil tentang Bapak Kamaka. Saya membaca bahwa Pak Kamaka itu adalah pendiri Bank NISB. Dia berasal dari satu keluarga yang sangat miskin, tetapi keluarga ini mempunyai seorang anak yang adalah adik daripada Pak Kamaka yang cerdas luar biasa. Sehingga walaupun miskin, dia mampu berkuliah di ITB. Apa yang terjadi saat menjelang kelulusannya? Saudara-saudara, adik yang sangat dikasihi dan dibanggakan ini tertabrak dan tidak tertolong, meninggal dunia. Pak Kamaka berkata sejak saat itu dia berhenti ke gereja, berhenti percaya, berhenti berdoa. Nah, saudara-saudara, inilah model beriman. Ketika apa yang Allah buat itu membuat saya kecewa, tidak sesuai dengan harapan saya, maka saya akan berbalik menolak dia. Seandainya apa yang Allah lakukan sesuai, cocok, ya kita akan melanjutkan perjalanan iman kita bersama Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud iman bergantung pada apa yang Tuhan lakukan. Ini membuat saya jadi teringat kepada satu pola beriman yang total berbeda. Terbalik sama sekali. Kalau yang tadi saya katakan, iman ditentukan oleh apa yang Tuhan lakukan. Kalau mengecewakan, sorry Tuhan, saya krisis iman. Kalau Tuhan lakukan, oke, saya akan lanjutkan iman saya. Jadi iman saya bergantung pada apa yang Tuhan lakukan. Tetapi saudara, ada pola yang kedua yang terbalik. Bunyinya begini. Apa yang Tuhan lakukan itu bergantung pada iman saya.
Iman saya yang menentukan apa yang nanti Tuhan akan lakukan bagi saya. Nah, saudara-saudara, prakteknya begini. Biasa dimulai dari keinginan. Ketika Yohanes di penjara, dia ingin dibebaskan. Ketika bangsa Israel dijajah, ingin dimerdekakan. Ketika kita sakit, kita ingin disembuhkan. Ketika zaman seperti sekarang ini di mana COVID mewabah, kita menginginkan jangan kita tertular. Tapi kalau tertular, yang kita inginkan adalah kita bisa disembuhkan. Yang terjadi juga zaman sekarang, yang sekarang lagi melanda kita adalah resesi karena COVID-19. Kita juga berharap kita terhindar dari resesi. Ekonomi kita bisa tetap baik-baik. Nah, ini mulai dengan keinginan. Setelah ada keinginan, bagaimana itu bisa diwujudkan? Bergantung pada iman kita. Kita mesti sungguh-sungguh beriman bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kuasa, maka pasti dengan iman saya boleh mengklaim untuk mendapat yang saya mau. Iman ini biasa diekspresikan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Misalnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Atau kalimat yang juga suka diucapkan adalah mujizat masih ada bagi orang yang sungguh-sungguh beriman. Jadi saudara-saudara, iman itu adalah sebuah kekuatan yang menggerakkan tangan Allah untuk mengerjakan apa yang saya mau. Sehingga dengan iman kita punya kepastian doa. Iman itu memindahkan gunung. Jadi dengan iman, doa itu bukan lagi sekedar permohonan, tetapi sebuah petisi dengan otoritas. Kita boleh mengklaim yang kita inginkan dari Tuhan. Nah, ini pola yang kedua, saudara-saudara. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Itu bergantung pada iman saya. Bukan perbuatan Tuhan menentukan iman saya, bukan. Tapi iman saya menentukan perbuatan Tuhan. Sampai di sini, saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan pada pola beriman yang ketiga, saya ingin berhenti dulu mengajak saudara mengevaluasi dua bentuk iman yang sudah kita bicarakan tadi. Walaupun saudara melihat dua bentuk iman ini saling berlawanan, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya sama. Ada banyak sekali kesamaan di dalam dua praktek beriman yang kita sudah bahas. Saya akan memberi saudara 3 kesamaan, dan saudara boleh terus pikirkan masih ada kesamaan-kesamaan lainnya. Nah, kesamaan yang pertama, dua iman ini, dua pola beriman ini sama-sama mencari Tuhan hanya sebatas tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan bisa kerjakan buat saya. Pada pola yang pertama, mereka akan berkata begini. Mari kita lihat apa yang tangan Tuhan lakukan. Untuk nanti kita tentukan apakah kita terus beriman atau kita mundur dari iman. Pada pola yang kedua akan berkata begini. Mari dengan iman kita menentukan apa yang tangannya akan perbuat bagi kita. Jadi sebetulnya minat tidak pada Tuhan, tetapi pada fungsi, pada kegunaan Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau. Yang kedua, saudara-saudara, sama-sama pada dua pola beriman ini menjadikan atau mengangkat diri menjadi Tuhan. Pada pola yang pertama, hasil akhir apakah saya beriman atau tidak, itu saya tentukan dengan perasaan saya dipuaskan atau dikecewakan. Keinginan saya dijawab atau ditolak. Itu yang membuat saya sebagai standar untuk memutuskan. Dan kalau saya dikecewakan, saya tidak beriman, saya dipuaskan baru saya beriman, berarti saudara-saudara, kalau Tuhan mau saya terus beriman, hanya ada satu cara, yaitu apa? Jangan pernah kecewakan saya. Kalau Tuhan tidak mau membuat saya krisis iman dan menolak Dia, tolong pelihara apa yang saya inginkan selalu kabulkan.
Nah, kalau ini yang Tuhan lakukan pada Yohanes, oh kamu kecewa karena aku tidak membebaskanmu, karena aku tidak mengusir orang Roma keluar dari Israel. Baik, kalau begitu aku penuhi harapanmu. Maka Yesus mulai mengusir Roma, mulai mengobrak-abrik penjara dan membebaskan Yohanes. Wah, Yohanes pasti imannya pulih. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, kalau begitu, maka nanti Yohanes akan berkata, Tuhan jangan lupa, customer adalah raja. Tuhan mesti selalu merajakan customer, karena kalau kecewa nanti kamu kehilangan pelanggan. Nah, kalau sudah begini, saudara-saudara, yang jadi Tuhan siapa? Siapa yang jadi Tuhan? Yesus harus jadi pelayan keinginan kita. Yesus harus terus memuaskan kita, karena kalau kita dikecewakan, kita akan buang dia dari hidup kita. Sementara pada pola yang kedua, saudara-saudara, kalau apa yang Tuhan lakukan bergantung pada iman saya, apa yang tidak terjadi itu karena iman saya kecil, kalau terjadi karena iman saya besar. Nah, kalau yang terjadi itu bergantung pada iman saya kepada Tuhan, maka kalau demikian, saudara-saudara, sebenarnya kita bukan bergantung kepada Tuhan, kita bergantung kepada iman kita. Nah, kalau kita bergantung pada iman kita, saudara-saudara, dan bukan bergantung pada Tuhan itu sendiri, maka sesungguhnya kita sudah menaruh diri di tempat Tuhan. Karena jadi kita boleh berkata sederhananya, nasibku sebetulnya ditentukan oleh aku sendiri. Kesamaan yang ketiga, saudara-saudara, dua pola beriman seperti ini membuat hubungan Tuhan tidak bisa langgeng. Pada pola yang pertama, secepat Tuhan mengecewakan, secepat itulah kita meragukan dia. Secepat itulah kita menolaknya. Secepat itulah kita mengalami krisis iman. Dan itu pasti terjadi, karena bagaimanapun kita akan mengalami masa-masa Tuhan tidak mengikuti yang kita mau, seperti juga yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Yang pada pola yang kedua juga sama. Ketika apa yang kita harap, yang kita inginkan, yang kita sungguh-sungguh doa dan minta itu tidak terjadi, memang mula-mula kita bisa mencurigai, jangan-jangan imanku kecil, jangan-jangan imanku sendiri yang tidak mampu menggerakkan tangan Tuhan. Tapi pada waktu saudara dan saya merasa saya sungguh-sungguh percaya kuasa Tuhan, tapi kenapa tetap tidak terjadi? Maka saudara terpaksa harus berpikir, Tuhan ingkar, Tuhan mempermainkan, Tuhan tidak menepati janjinya. Maka terjadilah kita mulai dengan iman, berakhir dengan kepahitan kepada Tuhan. Nah, sampai di sinilah kita merasa sebetulnya pola beriman yang pertama dan kedua itu tidak memadai untuk menopang hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu sebuah pola beriman yang ketiga, sebuah pola beriman yang berpusat kepada Tuhan, sebuah pola beriman yang kita lihat di dalam kisah ini adalah sebuah pola iman yang Tuhan mau ada pada Yohanes dan juga ada pada kita sekalian. Pola iman itu adalah pola iman yang bertumpu pada kebenaran tentang siapa Yesus itu. Saya jabarkan, maksudnya iman yang bertumpu pada kebenaran tentang siapa Yesus itu. Saudara perhatikan dengan baik. Ketika Yohanes goncang, mengalami krisis iman bahwa Yesus itu Mesias, dia kirim murid-muridnya untuk pastikan apakah Yesus Mesias atau bukan. Karena kalau bukan, berarti selama ini dia tertipu. Kalau Yesus ternyata bukan Mesias, berarti selama ini iman dan pengharapan yang dia taruh pada diri Yesus itu sebuah kesia-siaan, karena sebetulnya imannya bertumpu di atas kebohongan. Imannya dia dirikan di atas pasir, bukan kebenaran. Maka dia kirim murid-muridnya untuk memastikan. Karena kalau sampai betul Yesus bukan Mesias, dia harus berhenti mengikut Yesus dan mulai menunggu Mesias yang sesungguhnya.
Itu tujuannya dia mengirim murid-muridnya bertanya pada Yesus. Dan Yesus melakukan satu hal yang penting untuk meneguhkan iman Yohanes. Apa yang dia lakukan? Dia menegaskan bahwa benar aku adalah Mesias. Dia mengkonfirmasi bahwa sungguh-sungguh dia adalah Mesias. Kemesiasannya adalah kebenaran. Dan Yesus memberi bukti kepada Yohanes dengan memberi tanda pengenal yang Allah berikan kepada lewat Yesaya. Sehingga orang ketika melihat tanda pengenal yang sangat khas ini, tidak bisa tidak akan tahu inilah Mesias. Tanda pengenal itu Tuhan berikan pada Yesaya, dicatat di pasal 35 ayat 5 dan 6. Dan pasal 61 ayat 1. Yang kemudian Yesus kutip di ayat yang kelima sebagai bukti dia punya tanda pengenal yang sangat khas ini. Dikatakan di situ, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi kalau engkau sudah melihat 5 tanda ini, 6 tanda ini, maka tidak ada alasan untuk kau meragukan akan keaslian, kebenaran, akan kemesiasanku. Nah, yang menarik saudara-saudara, setelah menegaskan, mengkonfirmasi kebenaran bahwa dia adalah Mesias yang dipilih Allah, ayat 6 Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengan kalimat ini, kepada Yohanes diperhadapkan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, aku Mesias? Benar, aku benar-benar Mesias. Itu tidak bisa disangkal. Tetapi yang kulakukan tidak sesuai dengan harapanmu, sehingga kau kecewa dan menolak aku. Karena sesungguhnya imanmu tidak berdasarkan, tidak bergantung apakah aku ini Mesias atau bukan. Tapi engkau menggantungkan imanmu pada apakah aku memuaskan engkau, memenuhi harapanmu atau tidak. Pilihan yang kedua, aku benar-benar Mesias. Dan yang kulakukan tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak memenuhi harapanmu. Walau demikian, engkau tidak kecewa, engkau tidak menolak aku, karena imanmu tidak berdasarkan apakah aku memenuhi harapanmu dan keinginanmu. Tapi engkau dasarkan pada kebenaran bahwa aku adalah Mesias. Saudara-saudara, pilihan mana yang Yesus mau diambil oleh Yohanes Pembaptis? Kalau tadi kita memperhatikan ayat yang ke-6, dikatakan dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang mana yang Yesus mau kita pilih? Yang Yohanes pilih. Yang kedua. Yang kedua, saudara-saudara. Kalau begitu yang Yesus inginkan, bagaimana iman Yohanes boleh diteguhkan kembali, itu bukan dengan cara dipenuhinya harapannya, bukan itu. Tapi dia ingin Yohanes mendapat keteguhan iman dengan mendapat konfirmasi kebenaran tentang diri Yesus. Nah, inilah yang tadi kita rumuskan. Iman model ketiga, pola beriman yang ketiga adalah iman yang bertumpu pada kebenaran siapakah Yesus itu. Saudara-saudara, selain kita melihat bahwa iman itu bertumpu pada siapa diri Yesus, kebenaran siapa Yesus itu, kita perlu memperhatikan ada hal yang lain, yaitu ketika iman Yohanes diteguhkan dengan diberi konfirmasi kebenaran kemesiasan Yesus. Saudara perhatikan, imannya memang diteguhkan.
Tetapi Yohanes tidak dibebaskan dari penjara. Dengan demikian, iman diteguhkan itu tidak sama dengan kita dikeluarkan dari masalah kita. Yohanes tadi kita bilang punya dua masalah. Masalah pertama, dia di dalam penjara, dia menginginkan kebebasan. Dan yang kedua, dia meragukan Yesus. Kita lihat Yesus meneguhkan iman Yohanes, tetapi tidak pernah menyelesaikan keinginannya untuk dibebaskan dari penjara. Malah yang terjadi, kita lihat bahwa bukan hanya tidak dibebaskan, Yohanes malah makin buruk keadaannya, berakhir dengan kehidupannya dipenggal kepalanya. Jadi saudara-saudara, kalau begitu kita beriman atau tidak beriman, keadaan sama buruk. Yohanes kehilangan iman di dalam penjara. Setelah itu, ketika Yesus mengkonfirmasi identitas sebagai Mesias, meneguhkan imannya, Yohanes tetap masih dalam penjara. Kalau begitu, saudara-saudara, mau beriman tidak beriman, keadaan sama buruk. Buat apa beriman? Buat apa beriman sekalipun iman itu ditumpukan kepada kebenaran siapa itu Yesus? Nah, disinilah saudara-saudara, saya ingin ajak kita melihat perbedaan penting yang dihasilkan oleh tiga pola beriman ini. Ternyata pola-pola beriman ini akan menghasilkan satu perbedaan besar di dalam hidup kita menjalani keadaan buruk yang kita hadapi. Mari kita lihat. Pada pola yang pertama, ketika berhadapan dengan kesusahan hidup, maka dia akan berkata, kita lihat Tuhan tolong kita atau tidak. Kalau Tuhan tidak tolong, iman kita hilang. Dan ternyata tidak hilang masalahnya, maka imannya hilang. Ketika imannya hilang, saudara-saudara, persoalan apakah ikut hilang? Enggak, persoalan tetap. Ketika Yohanes kehilangan imannya, apakah jadi dia ikut hilang dari penjara? Enggak, penjaranya tetap, dia ada di situ. Tetapi persoalan bertambah. Bertambah dengan apa? Kemarahan, kepahitan, kekecewaan kepada Yesus. Karena merasa dia ditipu selama ini. Jadi, kalau begitu, sudah di penjara, tambah lagi dengan apa? Wah, hati yang suntuk luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Hilang semua pengharapan, makin gelap kehidupan. Sementara yang kedua, ketika hidup di dalam kesusahan, dan dengan iman berusaha mengubah kesusahannya, karena Tuhan boleh kita klaim untuk mengerjakan yang kita mau, ternyata tidak juga berubah, kita akan pikir imanku kurang besar. Maka usaha kita adalah bagaimana caranya membesarkan iman. Dan ternyata salah kaprah. Kenapa? Karena memang yang kita lihat Yesus mau mengerjakan pada Yohanes cuma menyelesaikan kegoncangan imannya, tetapi tidak untuk membebaskan dia dari penjara. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Dari tanda pengenal yang Yesus berikan, dari 6 tanda pengenal itu, 5 adalah mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Tapi herannya, tidak satu mujizat pun dia lakukan buat Yohanes. Dan setelah Yohanes diteguhkan imannya, Yesus tidak pernah berkata begini, sekarang imanmu sudah teguh kan? Sudah punya iman lagi kan? Ayo pakai imanmu untuk mengklaim kuasaku sehingga engkau bisa robohkan penjara itu. Tidak terjadi, saudara-saudara. Maka kita lihat itu akibat yang dibawa ke dalam kehidupan kita oleh pola kita beriman. Apa yang terjadi ketika pola iman kita bertumpu pada kebenaran siapakah Yesus itu? Ketika kesulitan datang, kita akan memulai fokus kita tidak pada apakah Tuhan akan menolong saya atau tidak. Juga tidak pada apakah imanku cukup untuk menggerakkan Tuhan. Tetapi fokus kita adalah apakah kebenaran tentang siapa Yesus itu menurut firman Tuhan.
kita akan mulai melangkah dengan memikirkan satu hal yang paling penting, siapakah Tuhan itu menurut firman-Nya. Kita mulai dengan kebenaran, siapakah itu Tuhan. Dan akibatnya saudara-saudara, itu akan menghasilkan dua hasil besar di dalam hidup kita. Yang pertama, ketika keadaan tidak berubah, tetap sulit, iman kita tetap kokoh. Kenapa begitu? Kenapa tetap kokoh? Karena sekalipun dunia kita goncang, dunia kita menjadi gelap, kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan, kebenaran bahwa Yesus itu Mesias, kebenaran bahwa Yesus itu Juru Selamat, tidak ikut goncang. Karena ini kebenaran. Tidak ikut jadi gelap. Dan kalau ini adalah kebenaran, saudara-saudara, itu tidak berubah hari ini, kemarin, besok, dan selamanya. Jadi, kita boleh goncang, tapi kebenaran yang kita pegang ini tidak pernah berubah. Ini memberikan kita iman yang kokoh. Yang kedua, hasil besar dalam hidup kita adalah iman ini akan mengokohkan kita, menguatkan kita di dalam menjalani kesusahan kita. Bagaimana bisa? Saudara-saudara, karena setelah saya memikirkan kebenaran siapa itu Tuhan di dalam firman-Nya, barulah saya kemudian meresponi keadaan saya yang susah berdasarkan kebenaran siapa Yesus itu. Rada rumit, saya akan jelaskan. Saudara-saudara, setelah saya merenungkan siapakah Yesus, baru kedua, bagaimana saya meresponi keadaan hidup saya yang sukar berdasarkan kebenaran siapa itu Yesus. Saya perlu memberi saudara contoh untuk menjelaskan poin ini. Kita ambil satu cerita di Injil Yohanes pasal 11. Di situ ada satu keluarga terdiri dari 3 orang, Marta, Maria, dan Lazarus. 3 orang ini sangat kuat percaya Yesus itu Mesias. Sangat kuat percaya bahwa Yesus penuh kuasa. Dan mereka sangat kuat percaya Yesus mencintai mereka. Kalau Anda baca Injil Yohanes 11 itu sampai 3 kali diulang Tuhan Yesus mencintai mereka. Nah, pantas saja waktu Lazarus jatuh sakit, yang mereka lakukan segera mengirim orang untuk mencari Yesus, memberitahu Yesus. Apa tujuannya? Apa yang mereka percaya? Apa yang mereka yakini adalah Yesus pasti akan dengan cepat lari karena cintanya pada mereka dan akan menjamah menyembuhkan Lazarus karena kuasanya. Saudara-saudara, ternyata itu tidak terjadi. Yesus tidak datang. Dan masa-masa dia tidak datang itu keadaan makin buruk, dan akhirnya Lazarus meninggal dunia. Dan ketika Lazarus meninggal dunia, saudara, seandainya Maria dan Marta menjadi kecewa, kehilangan percaya bahwa Yesus Mesias, kehilangan percaya bahwa dia mengasihi, kehilangan percaya bahwa Yesus penuh kuasa. Karena mereka bilang, kalau dia mengasihi, kalau dia penuh kuasa, kalau dia Mesias, kenapa nggak datang? Maka berarti mereka penganut atau pemeraktik pola iman yang pertama. Sementara pada pola beriman ketiga, itu akan mulai dengan berpikir dulu begini. Yesus itu Mesias. Apakah itu kebenaran? Yesus itu penuh kuasa. Apakah itu kebenaran? Atau kebohongan? Yesus itu mencintai kita. Benarkah itu? Ya, itu semua benar. Itu semua adalah kebenaran. Walau dia tidak datang dan kita tidak tahu kenapa dia tidak datang, itu tidak mengubah bahwa dia Mesias. Dia berkuasa, dia mengasihi. Karena keadaan saya goncang dan gelap tidak mengubah kebenaran. Dan ternyata benar kan saudara-saudara, hari keempat Yesus datang. Dan dia membangkitkan
Lazarus. Oh, saat itu kita mulai berkata, oh pantas dia nggak datang. Oh, pantas dia terlambat begitu lama. Bukan karena tidak mencintai, bukan karena tidak punya kuasa, tapi karena yang dia mau berikan adalah menunjukkan kuasa dan kasih yang lebih besar. Bukan sekedar kesembuhan, tetapi kebangkitan. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya begini. Tapi kalau hari keempat, ternyata Yesus juga nggak datang. Lazarus mati. Dikubur di situ selama-lamanya. Seperti yang Yohanes Pembaptis alami, kepalanya dipancung, setelah itu toh tidak mengalami kebangkitan. Iman kita tetap tidak goyah, karena kita melekat bukan pada apa yang Tuhan kerjakan, tetapi pada kebenaran yang tidak berubah. Dia Mesias, dia mencintai, dia penuh kuasa. Sehingga saudara-saudara, iman seperti ini bisa berkata seperti ini. Saya tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Itu kebenaran. Dia berkuasa dan mencintai saya. Itu kebenaran. Apa yang terjadi tidak mengubah. Apa yang saya alami tidak mengubah kenyataan kebenaran itu. Oleh sebab itu, entah hidup, entah mati, entah sehat, entah sakit, entah penjara, entah di luar penjara, saya akan terus ada di dalam kasih dan kuasa-Nya. Berdasarkan inilah saya menjalani hidup saya menjalani kesusahan saya. Akhirnya sebagai penutup, saudara-saudara, kalau kita lihat hari ini, betul-betul segala sesuatu tidak menentu. Anda Kristen percaya sungguh pada Tuhan Yesus, atau orang yang di luar Kristus, sama-sama terkena COVID. Dan kalau terjangkit, ada banyak yang sama, Kristen gak Kristen juga mati. Sama-sama di PHK, Kristen gak Kristen mengalami kesulitan, kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara, saya punya teman, seorang Kristen yang sangat baik. Dia harus mem-PHK ratusan, kalau gak salah sampai 1.000 lebih pegawainya, dan menyatakan bangkrut. Dan ternyata yang gak Kristen juga sama. Yang anak Tuhan mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Dan saudara-saudara jangan lupa, acap kali iman kita kepada Yesus bukan mengurangi penderitaan, malah nambah penderitaan. Kita tahu ibadah bahkan di rumah kita bisa digerebek. Saudara-saudara, karena iman Kristen kita, bisa bantuan sosial tidak sampai. Karena apa? Karena Anda Kristen. Malah itu menambah kesulitan kita. Dan di dalam saat seperti ini kita sangat perlu pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa. Betul, kita perlu. Tetapi saudara-saudara, kita tidak memerlukan itu sampai mesti mengklaim mujizat Kristen anti-COVID, non-Kristen terjangkit dan terjungkal. Kristen resepsi, non-Kristen resesi. Saudara, kita tidak butuh itu. Karena kita yang bergantung pada kebenaran siapa Yesus itu, saudara-saudara, ketika di dalam kesusahan, kita tidak akan berkata begini, percuma percaya sama Tuhan, mana pertolongannya? Bukan itu yang kita katakan. Bukan juga, saudara-saudara, di dalam kesusahan ini aku tahu apa yang aku butuhkan. Dan dengan iman aku mengklaim itu akan menjadi milikku. Tuhan pasti menjawab. Bukan itu, saudara-saudara, yang kita katakan. Jadi apa yang kita katakan? Kita akan berkata apapun keadaanku, Yesus itu Immanuel. Yesus itu gembala yang baik. Itu adalah kebenaran. Dan itu tidak berubah selama-lamanya. Maka entah saya berjalan di padang rumput hijau, atau saya berjalan di lembah kekelaman, saya tidak takut bahaya.
Karena aku selalu ada di dalam penggembalaannya, aku ada selalu di dalam penyertaannya. Maka Daud betul berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, berilah kami iman yang tertumpu pada kebenaran siapa Engkau. Engkau Tuhan, Engkau penebus, Engkau juru selamat kami, yang bahkan mati bagi dosa-dosa kami. Firman-Mu berkata, kalau anak yang Kau kasih Yesus Kristus Engkau berikan pada kami, tidak ada yang Kau tahan untuk tidak Engkau berikan kepada kami. Itu sebabnya ketika kami berdoa untuk ini dan itu yang kami rasa sangat kami butuhkan, dan Tuhan tidak mengerjakannya, biarlah kami sungguh-sungguh didasarkan kebenaran berkata, itu bukan tanda Engkau tidak mengasihi kami, tetapi Engkau kerjakan di dalam kuasa, di dalam kasih-Mu kepada kami. Sehingga ya Tuhan, di dalam kebenaran inilah kami berani berserah dan menaruh hidup kami ke dalam tangan. Kami didorong untuk mempercayakan sepenuh-penuhnya hidup kami di dalam penggembalaan-Mu. Terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk bisa menikmati ibadah online streaming di tempat kita masing-masing. Pertama-tama kita ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Pendeta Yohan Candrawasa yang sudah bersedia melayani pemberitaan firman hari ini. Kami doakan Tuhan terus pakai pelayanan Bapak dan terus memberkati. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang juga sudah melayani, baik itu di depan layar maupun di belakang layar. Kiranya Tuhan juga memberkati kita semua. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, kita sudah masuk ke bulan Mei. Dan saya berharap kita semua tetap semangat menjalani kehidupan ini. Kita terus mempraktekkan firman yang telah kita dengar bersama, iman yang sejati. Kita menghadapi keadaan walaupun kadang-kadang situasi tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita percaya kita mau belajar berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jikalau teman-teman ada yang merasa perlu dukungan doa atau sharing atau counseling, teman-teman bisa menghubungi kami, saya atau juga Cuantau Budi Huang di dalam akun Instagram yang sudah tertera, atau teman-teman ingin menegur sapa satu dengan yang lainnya, juga bisa mengunjungi atau meninggalkan pesan di akun Instagram, baik itu di PRMI maupun di MYC. Baik, saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Walaupun di tempat kami masing-masing, kami merasakan berkat Tuhan yang indah melalui puji-pujian, melalui firman yang telah kami dengar bersama. Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, menolong kami untuk terus kami boleh memiliki iman yang sejati. Dikala kami menghadapi kehidupan yang tidak mudah pada saat ini yang sedang terjadi. Kami berdoa kiranya Tuhan menurut kuasa-Mu yang sempurna dan rencana-Mu yang indah, Tuhan, Engkau boleh memulihkan keadaan umat manusia dari wabah pandemi corona ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang terus memimpin, menuntun jalannya kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini terkena dampak baik secara ekonomi maupun kesehatan.
Tuhan, Engkau sendiri yang memelihara. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau terus memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk kita menerima berkat dan anugerah yang datangnya dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memberkati engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai kita ketemu lagi pada ibadah minggu yang akan datang.